Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Eva Hayati dengan NPM 2021020059 dengan anggota saya yaitu Faiza Ayu Wulandari dengan NPM 2021020062. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan Feptain Putra Andreas dengan NPM 2021020063, di mana telah beberapa waktu yang lalu ia mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan ia telah tiada. Dan di sini kami akan mempresentasikan makalah ekonomi syariah yang berjudul Bunga dan Riba, yang dimana diampu oleh Ibu Sri Nikmah Putri SEI ME. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Faiza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Yulandari, NPM 2021020062. Di sini saya akan membacakan materi pertama, definisi riba dan bentuk riba. Secara etimologis, kata ariba bermakna zada wa nama, yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam Al-Quran, kata ariba beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak 20 kali. 8 diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Quran dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, umumnya para fuqaha menyepakati akan adanya 2 macam riba, yaitu riba fadl sebagaimana definisi pertama dan riba nasiyah sebagaimana definisi kedua. Namun, Abu Zahrah dan Rakik Yunus Al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang piutang yang disebut dengan riba nasiyah dan riba yang terjadi pada jual beli yaitu riba nasa dan riba fadl. Al-Misri menekankan pentingnya pembedaan antara riba nasiyah dan riba nasa agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba. Riba nasiyah dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab jahiliyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba nasiyah yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank atau interest. Sementara pada riba fadl masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan muslim. Hasan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan. Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang 6 itu ada termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan Dahiriyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada 6 barang tersebut, sementara 4 imam mazhab fikih berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya 6 barang yang disebut dalam hadis tersebut, tetapi termasuk juga barang lainnya yang sejenis atau memiliki ilat yang sama. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam Al-Quran dan hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya,
Persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sudah generasi sahabat. Bahkan sampai saat ini persoalan ini masih menjadi perdebatan yang tiada henti. Pelanggaran riba dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa praktik riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Aktivitas ini sudah merupakan bagian dari masyarakat dari masa ke masa. Unsur ketidakadilan yang terkandung dalam sistem ini telah membawa kerusakan dan kehancuran yang sangat serius. Sejarah mencatat bahwa Plato, Aristoteles dari Yunani, serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengancam aktivitas riba. Dalam Al-Quran, pelarangan riba diturunkan tidak sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 bertahap. Tahap-tahap pelarangan riba dalam Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ketiga Hijriah. Menurut Antonio, istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat, sehingga pengertiannya adalah diharamkan, bukan hanya berlipat ganda saja, sementara yang sedikit maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dan ini juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan-aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Sementara itu, dalam hukum konteks syariah, larangan terhadap transaksi riba ini mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul risiko, yang dalam konteks riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha. Sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat presentasi tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. Demikianlah hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Untuk Eva dipersilakan. Yang ketiga, kontroversi bunga yang diharamkan. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga yang dikemas di dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh kalangan yang membenarkan adanya bunga. Yang pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar, maka bunga diperbolehkan. Namun, tingkat bunga wajar sangat subjektif, tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Yang kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun,
sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori Agio. Yang ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya, unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Yang keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi Muslim. Yang kelima, pembenaran bunga atas dasar darurah atau dire necessity dan hajah atau need. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Yang keempat, sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian. Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya, bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya, yakni bunga. Yang A, akar penyebab krisis. Keuangan penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mekanisme adalah dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslihuddin Siddiq dan Capra. Mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi resources yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Yang B, terjadinya decoupling sektor real dan sektor moneter. Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter. Yang C, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Bunga sebenarnya merusak raison d'être keadilan sosial, dan Umer Capra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga yang menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya, serta yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank, dan disinilah terjadinya diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. Yang terakhir yaitu penutup adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini kami dapat yaitu Al-Quran mengecam praktik riba dan mengharamkannya karena riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan terhadap debitur untuk memikul segala resiko atas kerugian usaha. Sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentasi tertentu, sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. Larangan terhadap transaksi riba mencerminkan asas keseimbangan sebagai salah satu asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah. Interpretasi riba ini menimbulkan beragam pendapat di kalangan umat muslim di Indonesia. Di satu sisi cenderung menekankan pada aspek legal formal pelarangan riba, sementara di sisi yang lain lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba.
Meskipun perdebatan riba dan bunga bank belum tuntas hingga saat ini, namun hendaknya perbedaan pendapat itu dijadikan sebagai rahmat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.